أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita akan bahas sedikit betapa ajaran terorisme, ajaran khawarij sangat berbeda dengan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Diutusnya Rasulullah SAW untuk menyebar rahmat dan kasih sayang. Sedangkan mereka menyebar laknat, menyebarkan permusuhan. Ini perbedaan yang sangat jelas. Ketika Rasulullah SAW diminta oleh beberapa orang, ya Rasulullah, doakan kejelekan kepada kaum musyrikin agar Allah binasakan mereka. Apa jawab Nabi SAW dalam riwayat Muslim? Qala inni lam ub'ats la'anan, innama bu'itsu rahmatan. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. Aku diutus untuk menebar rahmat. Lihat. Maka kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, menyatakan kalau ada orang yang berdoa, ya Allah hancurkanlah penguasa, ya Allah laknatlah penguasa, maka itu ciri-ciri khawarij, ciri-ciri teroris. Mengapa? Karena engkau jelas menebarkan laknat, bukan menebarkan rahmat. Kalau engkau berpikir doamu akan dikabul, milih mana? Milih penguasa mendapatkan hidayah dan petunjuk, atau memilih mereka dilaknat? Ajib. Sungguh aneh kalian ini. Apa tujuan dakwah kalian wahai para teroris? Kalau tujuan kalian dalam dakwah kalian adalah menebar rahmat, maka seharusnya berdoa, Allahumma hdihim, ya Allah berilah petunjuk pada mereka. Allahumma aslih wulata umurina, ya Allah perbaikilah penguasa kami, bimbinglah mereka ke jalan yang lurus, berilah petunjuk pada mereka. Seperti itu harusnya. Tetapi kalau berdoanya Allahumma la'anhum, Allahumma dabbirhum tadbira, Allahumma, ikhwani fillah, itu doa kunut nazilah terhadap orang-orang kafir. Itu pun tidak boleh sekian banyak, sekian lama, beberapa puluh hari turun ayat Allah SWT kepada Rasulnya untuk mengatakan dengan kalimat laisa laka minal amri syai'un, tidak ada urusanmu dalam masalah ini. Apakah Allah akan memberikan hidayah pada mereka atau Allah akan mengazab mereka? Nabi SAW mengajarkan dan menyampaikan pada kita bahwa aku diturunkan oleh Allah sebuah ayat, laisa laka minal amri syai'. Ini bukan urusanmu apakah Allah akan memberikan petunjuk pada mereka atau Allah akan menghadap mereka. Artinya disuruh untuk cukup. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Mungkin tidak jauh dari kita ucapan Rasulullah SAW ketika ditawarkan oleh malakul jibal, oleh malaikat gunung, ketika Rasulullah SAW terusir, ketika Rasulullah SAW dihina, ketika Rasulullah SAW dilempari dengan batu, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya ketika beliau dalam keadaan disakiti hatinya, disakiti badannya. Tetapi ketika datang malakul jibal, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berkata, "Ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mentaati kamu. Kalau engkau inginkan agar aku lemparkan dua gunung batu ini pada mereka, aku akan lakukan." Allah menyuruh aku untuk mentaati permintaanmu. Apa yang inginkan ya Rasulullah? Apakah kau ingin aku azab mereka dengan menimpakan dua gunung batu ini? Ternyata yang dipilih oleh Nabi bukan itu. Padahal musyrikin, padahal mencaci, mencerca, memusuhi, mengusir, melempari bahkan. Kata Nabi, tidak. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka, mereka belum paham. Dalam riwayat yang lebih sahih,
Rasulullah SAW menyatakan bal narju min aslabihim an ya'budullah, bahkan kami berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah pada Allah SWT. Artinya kalaupun bapak-bapaknya ini, orang-orang tuanya ini masih belum masuk Islam, aku berharap anak-anaknya nanti akan ada yang beribadah pada Allah SWT. Rahmat, kasih sayang. Dan juga yang sejenis ini, yang juga riwayat yang sahih tentang suku Daus dalam Bukhari dan Muslim, datang Tufail radhiyallahu taala anhu menyatakan, ya Rasulullah, dari suku Daus, Ad-Dausi, suku Daus menentang Allah dan Rasulnya. Ud'u alaihim, doakan kejelekan pada mereka agar Allah menimpakan pada mereka azab. Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit. Para sahabat yang duduk di sekitarnya mengatakan, hancur Daus, binasa Daus. Karena doa Rasulullah SAW makbul, diterima. Ketika mengangkat tangannya ke langit dan berkata, ya Allah, hancur Daus. Ternyata yang keluar dari mulut Rasulullah bukan doa kehancuran. Lihat riwayatnya. Qala Rasulullah SAW, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Allahumma hdihim, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus dan bawa mereka kemari. Alhamdulillah, tidak berapa lama suku Daus masuk Islam berbondong-bondong. Datang kepada Rasulullah SAW menyatakan kami masuk Islam. Alhamdulillah. Ini salah satu contoh. Kalau mereka kaum pemarah, mereka kaum reaksioner, mereka kaum emosional, yang mereka berjalan dengan emosi dan kemarahan, bukan dengan kasih sayang, sudah berbeda. Ajaran Islam ajaran rahmat. Sedangkan aliran ini ajaran ekstrim, khawarij, ajaran ekstrim dan terorisme adalah sungguh bertentangan dengan rahmat Islam. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون